Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku kabarkan kepada kalian satu kaum, mereka bukanlah para nabi dan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada merasa iri terhadap mereka pada hari kiamat, karena derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk di atas mimbar cahaya." Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang mencintakan Allah kepada hambanya. Mereka berjalan di atas bumi dengan menginginkan kebaikan-kebaikan." Lalu aku berkata, "Aku telah mengetahui bagaimana mencintakan Allah kepada hambanya. Tetapi bagaimana mencintakan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'murunahum bima yuhibbullah wa yanhaunahum amma yakrahullah." Mereka menyuruh hamba-hamba tersebut dengan sesuatu yang dicintai Allah dan mencegah mereka dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba-hamba tersebut mentaati ajakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Tanggung jawab sebagai umat saat ini telah ditinggalkan, sehingga terjadi berbagai masalah dalam masyarakat antara tetangga, keluarga, orang tua, dan anaknya. Bahkan nafsu dan akal pikiran manusia bekerja sama untuk menzalimi dirinya sendiri, sehingga hanya bisa meratapi nasib yang malang, menghujat, mencari kambing hitam. Ketika tidak menemukan solusi, akhirnya sepakat menjadikan orang lain dan lingkungan sebagai pangkal penyebab kerusakan. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat sehingga orang yang amanah didustakan, sedangkan pengkhianat justru dipercaya. Kemungkaran dan cercaan menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk." Saudara-saudara sekalian, kesatuan umat akan hilang diawali dengan pola hidup individualistis, infirodiyah. Tidak lagi mengutamakan kehidupan istimaiyah, kehidupan berjamaah. Masing-masing membuat kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok hartawan, cendekiawan, dan sebagainya. Sehingga perasaan sebagai umat hilang dalam diri masing-masing. Sifat umat adalah satu untuk semua dan semua untuk satu. Jika hanya ada seorang yang taat, maka ia bertanggung jawab kepada seluruh orang yang belum taat. Sebaliknya, jika seluruh taat namun ada seorang yang bermaksiat, maka seluruhnya bertanggung jawab agar satu orang ini mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Islam sebagai satu-satunya cara hidup agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 124.000 nabi dan 313 rasul diutus hanya untuk mendakwahkan hal ini kepada manusia. Namun para nabi dan rasul terdahulu diutus hanya untuk satu kaum saja, dalam kurun waktu tertentu dan terbatas, hingga diganti oleh nabi berikutnya. Sedangkan sebagai nabi terakhir diutus untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam hanya berusia 63 tahun. Maka yang bertanggung jawab melanjutkan risalah kenabian ini hingga hari kiamat adalah umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah." Senantiasa ada dari kalangan umatku
orang-orang yang menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan atau menghina dan menyelisihi mereka, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sedang mereka masih dalam keadaan demikian. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis yang lain dikatakan, senantiasa ada dari kalangan umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka menang terhadap siapa saja yang menentangnya, hingga yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. La yazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirina ala man nawa'ahum. Senantiasa ada dari kalangan umatku yang berada di atas kebenaran, menang terhadap yang memusuhi mereka, sampai perintah Allah Subhanahu wa taala datang dan Isa bin Maryam turun. Sayyidina Muawiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalangan umatku akan selalu ada jamaah yang menegakkan kebenaran di muka bumi ini, sampai mati pun keadaannya tetap demikian, istiqomah. Mereka dalam keadaan terpojok dan tanpa bantuan pihak lain, tanpa memperhatikan kerugian diri sendiri, yaitu tidak peduli dengan perkembangan zaman, apakah orang-orang mendukung ataupun menentang. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa ada dari kalangan umatku satu golongan yang tampil membela kebenaran, yang tidak membahayakan orang-orang yang menelantarkan mereka, hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka tetap dalam keadaan demikian. Saudara-saudara sekalian, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tazalu isabah minal muslimina yuqatiluna alal haqq zahirina ala man nawa'ahum ila yaumil qiyamah. Dan akan ada sekelompok di kalangan muslimin yang berperang atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memusuhinya hingga hari kiamat kelak. Al-Isabah pada umumnya bermakna sekelompok orang yang berjumlah 10 sampai 40 orang. Mereka berada di berbagai belahan bumi. Zahirnya mereka tidak berkumpul menjadi satu, tapi mereka bersatu menolong agama Allah dan memerangi tipu daya kaum kafir dan munafikin di seluruh dunia. Mereka berjuang dengan potensinya masing-masing. Di antara mereka terdapat alim ulama, terdapat ahli hadis, fuqaha, ahli juhud, dan memiliki kebaikan-kebaikan lainnya, bersama-sama beramar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, tiada hentinya agama ini ditegakkan, berperang atasnya sekelompok orang dari kalangan muslimin hingga hari kiamat terjadi. Saudara-saudara kalian, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, senantiasa ada sekelompok di kalangan umatku yang berperang atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu unggul terhadap musuh mereka. Siapapun yang menyelisih mereka tidak dapat membahayakan mereka hingga datang hari kiamat. Sedangkan mereka masih dalam keadaan demikian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, senantiasa dari kalangan umatku akan selalu ada jamaah yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kawan-kawan mereka tidak peduli dan kerugian tidak mempengaruhi mereka. Innallaha yab'atsu ila hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah miyujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini pada penghujung setiap 100 tahun, seabad,
yang memperbaharui agama mereka. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, tajdid adalah menghidupkan dan mengamalkan kembali Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah diamalkan oleh generasi awal umat ini dan ditinggalkan oleh umat saat ini. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Ibrahim bin Abdul Rahman bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada setiap zaman akan datang ahli ilmu, ulama yang menerangkan secara jelas kebenaran dan membongkar kebatilan serta menyapu kebatilan dan kebohongan sampai bersih. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli qarnin min ummati sabiqun, pada setiap generasi umatku akan ada orang-orang yang mempelopori, memulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada di kalangan umatku yang terakhir yang akan mendapatkan pahala seperti umatku pada generasi awal. Mereka akan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan akan berperang terhadap kaum yang mendapat fitnah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lagi dari Sayyidina Thauban bersabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, man amara bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fahuwa khalifatullah wa khalifatu kitabihi wa khalifatu rasulihi. Barang siapa beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia adalah khalifah Allah, khalifah Al-Quran, dan khalifah utusannya. Hendaknya meyakini dan mengambil keputusan bahwa setiap diri kita adalah khalifatul Rasul, wakil Rasulullah SAW untuk melanjutkan usaha dakwah. Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman sesuai dengan usaha seseorang. Seorang dokter mempunyai mizaz kepribadian bahwa kerja dan profesi saya adalah dokter. Sejauh mana ia bekerja untuk hal itu, maka sejauh itu pula akan mendapatkan manfaat. Demikian pula halnya orang yang menjadikan usaha Nabi sebagai profesinya. Setiap gelar adalah jabatan dan setiap jabatan adalah kerja. Maka tanamkan pada setiap diri kita bahwa kerja Nabi SAW adalah kerja yang sangat besar dan mulia, sehingga para nabi terdahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi umat akhir zaman. Nabi Adam berkata kepada anaknya, Nabi Sis, kelak ada umat akhir zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari kaumku. Hanya sekali berbuat dosa dan aku langsung diusir dari surga. Permohonan taubatku baru diijabah setelah 40 hari. Dan kesalahanku ini diketahui oleh seluruh manusia hingga hari kiamat. Tetapi umat akhir zaman usianya singkat, ibadahnya sedikit. Dan jika ia berbuat dosa dan bertaubat, akan diampuni pada saat itu juga. Dosa-dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia beramal, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah memohon menjadi umat Nabi, tetapi terlahir sebagai umat Nabi. Maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan setiap diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh manusia yang lahir sejak beliau diangkat sebagai nabi hingga bayi yang terakhir lahir. Senantiasa hadirkan perasaan pada setiap saat dan keadaan, serta di mana saja, bahwa saya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai pikir, tugas, dan tanggung jawab yang sama untuk melanjutkan usaha ini serta membawa umat ini kepada usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Umat ini bukan nama suatu kaum atau tempat tinggal, melainkan terbentuk dari gabungan ribuan, bahkan jutaan kaum dan tempat tinggal. Jika suatu kaum atau firqah menganggap bahwa umat ini terbentuk dari golongannya dan tidak mengakui yang lain, maka seolah-olah ia telah menyembelih dan memotong-motong umat ini, yang mengakibatkan tafrid, melalaikan hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap tidak ada usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dengan demikian, yang pertama kali memecah belah umat adalah diri kita sendiri. Setelah itu orang kafir tinggal memenggalnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila usaha dakwah minhajun nubuwah ditinggalkan, akan timbul semangat perkauman. Kita adalah umat, bukanlah satu kaum, bukan orang Indonesia, tapi umat Nabi yang lahir di Indonesia. Bukan orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, atau Papua, tetapi umat Nabi yang lahir di daerah tersebut. Kita bukan pedagang, bukan petani atau pejabat, tapi umat Nabi yang sedang berdagang, umat Nabi yang sedang bertani dan sebagainya. Jangan merasa bukan umat Nabi karena perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan jabatan, warna kulit, dan mazhab. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal saja, berarti ia telah melepaskan Islam dari pundaknya hingga ia kembali. Dan barang siapa yang mengajak kepada ajaran jahiliyah, maka ia akan menjadi batu atau bahan bakar jahanam. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana nasib orang yang melakukan hal itu, tetapi ia masih melakukan sholat, masih melakukan saum? Rasulullah SAW menjawab, walaupun ia masih sholat, walaupun ia masih saum, maka berdakwahlah dengan dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menamakan kalian, wahai muslimin, wahai mukminin, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qata'nahum fil ardi umama minhumus solihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.